Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzian Harisama dengan NIM F1S1D2053. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Privasi Data Online dan Keamanan Informasi. Untuk presentasi kali ini saya tidak sendiri, ada beberapa teman saya, yaitu Afsil Aiman, F1S1076, Aurelia Beatrice, F1S12286, Christian Yovita, F1S1224145, dan yang terakhir Aditya Mufti Nugraha, F1S12205. Boleh slide selanjutnya? Untuk latar belakang dari presentasi kami, yaitu dalam era digital yang maju, perlindungan informasi pribadi sangatlah penting untuk mencegah pencurian identitas dan juga penipuan. Keamanan informasi melibatkan praktik dan teknologi untuk melindungi data dari akses tidak sah. Di sini kami mengangkat 3 kasus yang akan dibahas. Untuk kasus pertama yaitu kasus skandal Cambridge Analytica pada tahun 2018, yang dimana kasus ini menggemparkan dunia karena pengumpulan data tidak etis yang mengakibatkan jutaan data penggunaan Facebook bocor tanpa izin, memicu kecaman global terhadap Facebook dan Cambridge Analytica, serta meningkatkan kekhawatiran tentang privasi dan manipulasi data. Hal ini mengikis kepercayaan pengguna terhadap media sosial dan menyoroti pengaruh besar perusahaan seperti Facebook dalam demokrasi. Dari kasus ini terdapat teori dan konsep. Berdasarkan poin privasi, dalam kasus Cambridge Analytica, data pengguna Facebook dikumpulkan dan digunakan tanpa izin yang jelas dan eksplisit. Pengguna Facebook juga tidak mengetahui atau memberikan persetujuan bahwa data mereka akan digunakan untuk kampanye politik dan profil psikografis. Yang kedua, persetujuan. Data pribadi hanya boleh dikumpulkan dan digunakan atas izin pemilik data. Cambridge Analytica menggunakan aplikasi pihak ketiga Facebook untuk mengumpulkan data dari teman-teman dan penggunaan menginstal tanpa persetujuan mereka. Yang ketiga, yaitu transparansi. Cambridge Analytica dan Facebook gagal memberikan transparansi tentang penggunaan data mereka, sehingga merusak akun stabilitas penggunaan. Dan pengguna harus tahu siapa yang mengumpulkan data mereka, untuk tujuan apa, dan bagaimana itu digunakan. Dan terakhir, sosial. Penyalahgunaan data untuk memanipulasi opini publik dan hasil pemilihan merusak proses demokrasi dan juga kepercayaan masyarakat. Selanjutnya kita akan mendengarkan kasus yang kedua yang disampaikan oleh Afsil Aiman. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Salma selaku moderator. Baik, di sini untuk kasus kedua yaitu tentang pencurian data pada Equifax. Lebih dari sekitar 140 juta konsumen menjadi korban pencurian data pada tahun 2017 pada kasus pencurian data Equifax yang melibatkan informasi sensitif.
Hal ini menimbulkan resiko identitas palsu dan kejahatan keuangan yang signifikan, serta mengancam privasi individu. Ketidakpedulian terhadap privasi ini semakin terkuak ketika Equifax terlambat mengumumkan pelanggaran data baru pada September 2017. Kepercayaan publik terhadap perusahaan Equifax hancur total, sehingga memicu kemarahan dan tuntutan akuntabilitas. Tidak hanya itu, insiden ini juga menjadi tamparan keras bagi industri keamanan cyber yang menunjukkan ketentangan sistem dan perlunya langkah-langkah pencegahan yang lebih kuat. Selanjutnya, teori dan konsep tentang kegagalan pencurian data Equifax. Kegagalan Equifax untuk mengidentifikasi kerentanan sistem seperti kerentanan Apache Struts yang tidak diperbaiki. Kedua, setelah risiko ditemukan, menilai dampak dan kemungkinan risiko tersebut akan terjadi. Tiga, pengendalian risiko dengan perbaikan sistem keamanan rutin, ekskripsi data, dan pemantauan jaringan berkala. Dan terakhir, untuk menangani insiden keamanan, memiliki rencana tanggapan cepat dan efisien. Kegagalan Equifax untuk menemukan dan menangani pelanggaran menunjukkan kekurangan dalam perencanaan tanggap darurat dan pemulihan bencana. Dan selanjutnya di kasus ketiga, yaitu pelanggaran data Marriott International yang terjadi pada tahun 2018. Pelanggaran data pada Hotel Marriott International merupakan pelanggaran data terbesar dalam sejarah yang mempengaruhi lebih dari 500 juta tamu. Data pelanggan ini mengungkap informasi pribadi sensitif seperti nama, alamat email, nomor paspor, dan tanggal lahir tamu. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan data dan bagaimana perusahaan melindungi informasi pribadi pelanggan mereka. Berbagai solusi telah diusulkan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pelanggaran Marriott. Marriott telah didenda sekitar 25 juta dolar oleh pihak ICO. Lanjutnya, teori dan konsep. Pertama, Marriott harus memastikan bahwa semua sistem dan prosesnya sesuai dengan peraturan keamanan data. Dua, Marriott harus melakukan audit keamanan cyber secara teratur untuk menemukan dan memperbaiki bug sistem sebelum penyerang dapat memanfaatkannya. Tiga, Marriott perlu memastikan bahwa pengendalian internal mereka cukup kuat untuk melindungi data sensitif mereka. Dan terakhir, Marriott harus meningkatkan transparansi dengan melaporkan pelanggaran data dan menunjukkan langkah apa yang akan diambil untuk mengembalikan kepercayaan publik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Afsil Aiman. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan kepada pemateri-pemateri selanjutnya. Saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak yang terjadi dari kasus-kasus yang telah dijelaskan. Pada kasus pertama yaitu Cambridge Analytica, pengguna Facebook merasakan dampak sebagai berikut. Yang pertama, pengguna merasa data pribadi mereka tidak aman dan digunakan tanpa izin, sehingga konsekuensinya pengguna media sosial menurun dan pengguna menjadi lebih peduli terhadap privasi data. Yang kedua, mengenai persetujuan, masyarakat merasa marah dan dikhianati karena data pribadi mereka digunakan tanpa izin, sehingga perusahaan teknologi diawasi lebih ketat dan didesak untuk mematuhi aturan pengumpulan data. Dampak yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas, di mana reputasi kedua perusahaan rusak dan mereka menghadapi tuntutan hukum, denda besar, serta peraturan yang lebih ketat. Publik menuntut lebih banyak transparansi dari mereka untuk kegiatan di kemudian hari. Dampak yang keempat dari kasus pertama yaitu dampak sosial. Kepercayaan pada demokrasi dan institusi politik menurun, sehingga partisipasi publik dalam pemilu berkurang dan muncul debat etika mengenai penggunaan data dalam politik dan iklan. Pada kasus kedua, yaitu serangan pencurian data Equifax, dampak yang ditimbulkan yang pertama yaitu terjadi pelanggaran data besar yang menyebabkan kerugian finansial dan merusak reputasi. Sehingga konsekuensinya
pentingnya identifikasi resiko yang lebih ketat untuk mencegah pelanggaran data di masa depan. Lalu yang kedua, dampak yang terjadi adalah tidak adanya penilaian resiko yang memadai, sehingga serangan cyber menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan dan penggunanya. Kemudian, langkah-langkah pencegahan seperti enkripsi data dan pemantauan jaringan tidak dijalankan dengan baik, sehingga perusahaan rentan terhadap ancaman dan mengalami kerugian besar akibat pencurian data. Lalu dampak terakhir dari kasus kedua, yaitu Equifax gagal merespons dengan cepat dan efisien terhadap pelanggaran data. Hal ini menunjukkan kekurangan dalam rencana tanggap darurat dan pemulihan bencana, sehingga memperburuk dampak negatif dari insiden, meningkatkan kerugian, dan juga merusak reputasi perusahaan. Dampak pada kasus terakhir yaitu kasus serangan pencurian data Marriott International. Yang pertama adalah Marriott tidak mematuhi peraturan keamanan data, mengakibatkan denda, sanksi hukum, menurunkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Yang kedua, tidak adanya penilaian risiko yang memadai sehingga serangan cyber berhasil menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan dan juga penggunanya. Dampak yang ketiga, Marriott perlu melakukan penilaian risiko dan pengendalian internal. Jika tidak, Marriott berisiko tinggi mengalami pelanggaran data berulang. Lalu dampak yang terakhir dari kasus pencurian data Marriott International adalah kurangnya transparansi dalam pelaporan pelanggaran data bisa merusak kepercayaan publik dan meningkatkan kecurigaan terhadap perusahaan. Karena transparansi dalam penanganan insiden sangat penting untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali. Terima kasih Aurelia. Kita akan membahas solusi dan juga simpul beserta saran yang akan disampaikan Vita dan juga Adit. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang solusi dari 3 kasus yang telah disampaikan, di mana kasus pertama itu adalah penanganan pada kasus Cambridge Analytica. Dalam skandal ini itu melibatkan pencurian data sekitar 87 juta pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica, di mana ini adalah sebuah perusahaan analisis data yang bekerja untuk tim kampanye Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Data tersebut kemudian digunakan untuk menargetkan pengguna dengan iklan politik yang disesuaikan. Dari sini kami membuat sebuah solusi yang dapat diambil itu adalah peningkatan kontrol privasi pengguna dengan memberikan pengguna kontrol yang lebih besar atas data mereka. Kemudian itu termasuk kemampuan untuk memilih data, apa yang dikumpulkan, dan bagaimana data tersebut digunakan. Okay, next. Baik, pada kasus yang kedua itu adalah kasus pelanggaran data Equifax, di mana ini adalah salah satu pelanggaran data yang paling parah dalam sejarahnya. Kasus ini mempengaruhi 170 juta orang Amerika. Pelanggaran ini mengungkap informasi pribadi sensitif, termasuk nomor jaminan sosial, tanggal lahir, dan alamat. Dalam kasus pelanggaran data Equifax ini, itu menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan data dan bagaimana perusahaan melindungi informasi pribadi pelanggan mereka. Berbagai solusi telah diusulkan untuk mengatasi masalah yang timbul oleh pelanggaran Equifax ini, itu di mana di antara itu ada telah didenda sebesar 575 juta dolar oleh VTC, kemudian itu ada 3 eksklusif senior Equifax yang telah mengundurkan diri. Kemudian Kongres Amerika Serikat telah memperkenalkan undang-undang untuk memperkuat undang-undang privasi data mereka. Baik, kita akan bahas solusi yang ketiga. Pada kasus yang ketiga itu ada pada kasus pelanggaran data Marriott International. Di sini
pelanggaran data Marriott International itu terjadi pada tahun 2018 yang merupakan salah satu pelanggaran data hotel terbesar dalam sejarah. Di sini kasus ini mempengaruhi lebih dari 500 juta tamu. Pelanggaran ini mengungkap informasi pribadi sensitif termasuk nama, alamat email, nomor paspor, dan juga tanggal lahir. Dalam kasus ini, itu menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan data dan bagaimana perusahaan melindungi informasi pribadi pelanggan mereka. Dari berbagai solusi yang telah diusulkan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pelanggaran Marriott, Marriott telah didenda sebesar 25 juta dolar oleh ICO. CEO Marriott Arne Sorenson telah meminta maaf atas pelanggaran tersebut. Marriott juga telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan datanya. Baik, itulah solusi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ma, coba ngomong, Ma. Aku mau moderator. Nggak apa-apa, ngomong aja. Baik, saya terima kasih Yovita. Untuk slide selanjutnya, saya Dan saya kepada Adit. berikan ya kepada Adit. Cepat, Ma, 3 menit lagi, Ma. Ini dulu, aduh, ini udah selesai. Baik, terima kasih Yovita. Selanjutnya, yaitu kesimpulan beserta sarannya yang akan dibacakan oleh Aditya Murti Nugraha. Oke, saya akan melanjutkan di bagian kesimpulan. Yang pertama, kasus Cambridge Analytica skandal ini menunjukkan bagaimana data pribadi dapat disalahgunakan untuk tujuan politik tanpa persetujuan pengguna. Hal ini menunjukkan perlunya kontrol privasi yang lebih ketat dan regulasi yang lebih kuat. Yang kedua, kasus Equifax. Pelanggaran data ini menyoroti pentingnya identifikasi dan penilaian risiko yang lebih baik, serta pengendalian dan respon yang efektif terhadap ancaman cyber. Yang ketiga, kasus Marriott International. Kasus ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi keamanan data dan audit internal yang efektif untuk mencegah pelanggaran data besar-besaran. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama adalah meningkatkan kontrol privasi pengguna. Diharapkan pengguna memiliki kontrol lebih besar atas data mereka dan perusahaan perlu menerapkan fitur privasi yang transparan. Yang kedua, regulasi yang diperketat. Pemerintah perlu memperkuat undang-undang dan perusahaan harus diawasi secara ketat. Yang ketiga yaitu mengembangkan proses identifikasi dan penilaian risiko yang lebih baik secara berkala. Selanjutnya, pengendalian risiko dan respons yang efektif. Lalu, audit internal yang teratur, serta peningkatan kebijakan dan keamanan. Yang terakhir adalah transparansi dalam pelaporan insiden demi menjaga reputasi perusahaan dan mengembalikan kepercayaan. Terima kasih para presenter. Kami memohon maaf atas segala kekurangan yang pasti ada di presentasi kali ini. Semoga hasil yang kami sajikan dapat memenuhi harapan dan standar yang diharapkan oleh Pak Dawam. Kami berharap tugas akhir ini nilainya memuaskan dan kami juga akan terus belajar lagi untuk berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.